Halo, perkenalkan nama saya Leni Olandia Manuruk dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota TPB 50 dengan NIM 1202200664. Di sini saya mengambil dua bidang untuk tugas ujian akhir semester pengantar komputer dan software 2 tahun 2020-2021 dari 4 pilihan bidang, yang mana bidang yang saya ambil itu adalah fisika dan matematika. Pada bidang pertama yaitu fisika, saya mengambil materi tentang hukum Ohm, di mana di dalam hukum Ohm meliputi arus, tegangan, dan hambatan. Tujuan saya memilih bidang ini yaitu untuk memudahkan kita dalam menghitung atau mencari suatu besaran arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik tanpa menggunakan kertas ataupun kalkulator. Pada bidang kedua yaitu matematika, saya mengambil materi tentang statistika, yang mana mengelompokkan nilai ujian tengah semester mahasiswa ITERA tahun 2021 ke dalam nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Dalam bidang fisika, baiklah telah tertampil program yang pertama yaitu program fisika pada program C++. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita deklarasikan include IOStream. Yang mana include IOStream ini adalah prosesor pengarah yang menyatakan pada compiler untuk menyatakan kode cout dan coin. Selanjutnya kita ketikkan using namespace. Using namespace adalah instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi pada perangkat yang sama. Selanjutnya ada data float dan variabel, yang mana data float ini berjumlah 3 karena ada nilai V, nilai R, dan nilai I. Makanya float nilainya berjumlah 3. Selanjutnya ada integer main. Integer main adalah fungsi yang utama yang digunakan untuk menampilkan fungsi yang telah kita masukkan pada program saat aplikasi dijalankan. Lalu pada fungsi utama nantinya akan keluar output pilihan. Output pilihannya ada 3, yaitu output menghitung mencari nilai V, output mencari nilai R, dan output mencari nilai I. Kemudian ada input pilihan dan ada if percabangan. Nanti ada pilihan yang pertama untuk mencari nilai V dengan rumus arraynya yaitu arus dikali hambatan. Lalu untuk percabangan yang kedua mencari hambatan menggunakan rumus arraynya yaitu V dibagi arus atau tegangan dibagi arus. Dan untuk percabangan yang ketiga kita mencari arus listrik dengan rumus arraynya yaitu tegangan dibagi hambatan. Setelah program kita terlihat memungkinkan benar, terlebih dahulu kita compile atau kita execute. Kita compile, kita tunggu sebentar. Setelah itu tidak terlihat ada yang salah program kita, maka kita dapat merunning. Nah, setelah kita tekan tombol running, keluar modul yang mana mencakup yaitu pilihan program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Ada 4 pilihan. Yang pertama mencari nilai V, yang kedua mencari nilai R, yang ketiga mencari nilai I. Yang keempat exit. Exit ini untuk menyudahi program apabila kita sudah merasa benar atau sudah cukup untuk menjalankan program yang telah kita buat. Di sini saya akan mencoba pilihan percobaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mencari nilai V. Kita masukkan nilai I. Nilai I sebesar 7. Nilai R-nya kita misalkan sebesar 8. Kita mendapatkan nilai V-nya yaitu 56 volt. Saya akan mencoba mencari program yang nilai kedua yaitu mencari nilai R. Kita masukkan nilai V-nya 5, nilai I-nya 9. Kita mendapatkan R-nya yaitu 0,55 sekian ohm. Setelah itu saya akan mencoba program yang ketiga yaitu mencari nilai I. Kita masukkan nilai V-nya 2, nilai R-nya 5.
kita mendapatkan I-nya yaitu 0,4 ampere. Setelah kita mencoba pilihan program dari 1 hingga 3, sebaiknya kita exit karena kita tidak rasa program kita ini telah benar, karena tidak ada menimbulkan error. Kita exit. Selanjutnya ada flowchart dari program sederhana bidang fisika yang tadi. Yang pertama yaitu ada array yang bernilai 3, yang mana telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada integer pilihan, lalu output, klik 1 untuk memulai, lalu input pilihan, yang mana output pilihan program menghitung percobaan pada hukum Ohm, output 1 hingga 4, yang pertama mencari nilai V, yang kedua mencari nilai R, yang ketiga mencari nilai I, dan yang keempat exit. Lalu output pilihan percobaan, lalu input pilihan. Yang mana input pilihan ini terdapat 3, yaitu pilihan yang pertama, outputnya mencari nilai V, dan nilai arraynya yaitu I dikali R. Yang kedua pilihan keduanya yaitu outputnya mencari nilai R, dengan rumus arraynya yaitu V dibagi I. Pilihan ketiga yaitu mencari nilai I, dengan rumus arraynya yaitu V dibagi R. Nah, setelah kita merasa atau tidak ada kesalahan lagi pada pembuatan flowchartnya, kita dapat simpan terlebih dahulu, kita save, lalu tidak ada kesalahan, dapat kita runningkan. Nah, keluarlah seperti ini tampilannya. Lalu klik 1 untuk memulai, kita klik 1. Lalu pilihan program menghitung percobaan. Di sini kita dapat memilih dari 4 pilihan program menghitung. Yang pertama saya akan mencoba pilihan program yang pertama terlebih dahulu, yaitu mencari nilai V. Masukkan nilai I-nya misalnya 6, nilai R-nya 7. Kita mendapatkannya 42 V. Nah, seperti itulah nanti kita akan mencoba pilihan program yang kedua, ketiga. Nah, karena saya mencobanya, baiklah, saya akan mencobanya. Untuk mencari nilai R, kita masukkan nilai V-nya 7, nilai I-nya 8, kita mendapatkan R-nya yaitu 0,875. Kita akan mencoba pilihan program menghitung percobaan yang ketiga, yaitu mencari nilai I. Masukkan nilai V-nya misalnya 2, nilai R-nya misalkan 9. Kita mendapatkan nilai I-nya 0,22 sekian. Nah, setelah kita mencoba pilihan program, dari yang pertama hingga ketiga, dapat kita tekan yang keempat, yaitu exit, untuk menyudahi atau menjalankan program kita. Sudah selesai. Nah, setelah itu kita lanjutkan kepada program yang kedua, yaitu pada bidang matematika. Yang mana pada bidang matematika ini saya mengambil judul yaitu statistika, yaitu memasukkan nilai ujian tengah semester mahasiswa ITERA tahun 2021 ke dalam fungsi atau nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Yang pertama saya setelah tertampil yaitu nilai atau program dalam bentuk C++-nya. Yang pertama kita deklarasikan include IOStream-nya. Include IOStream ini adalah prosesor pengarah yang mengatakan atau menyatakan pada compiler untuk menyatakan kode shell dan cin. Selanjutnya kita ketikkan using namespace. Using namespace ini adalah instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi pada perangkat yang sama. Selanjutnya ada integer main, yang mana integer main ini adalah fungsi utama yang digunakan untuk menampilkan fungsi yang telah kita masukkan pada program saat aplikasi dijalankan. Lalu ini ada float nilainya berjumlah 10, ada string yang berisikan nama, name, prodi, ada integer nilai max, nilai min. Nah, cout-nya yaitu atau pembukaannya berisi selamat datang di program pengelompokan nilai UTS mahasiswa ITERA 2021. Masukkan data diri kita terlebih dahulu yang berisikan nama, NIM, prodi. Lalu ada pengulangan for. Nah, disinilah hasil atau isi yang paling utama dalam program ini, yang mana kita memasukkan nilai UTS kita dari 1 hingga ke 10. Karena kita memulainya dari 0, maka nilai yang kita masukkan itu hanya 9.
Selanjutnya ini ada sum. Sum itu adalah jumlah keseluruhan. Lalu ada nilai max, nilai min, dan untuk cout-nya atau penutupnya yaitu berisikan nama, NIM prodi, total nilai UTS yang berisikan rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Setelah program yang telah kita buat, kita compile terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada yang salah atau tidak. Setelah kita compile programnya dan tidak mengalami kesalahan, dapat kita runningkan. Nah, tertampil di layar kita yaitu modulnya yang berisikan yang pertama yaitu selamat datang di program pengelompokan nilai UTS mahasiswa ITERA 2021. Langkah pertama yaitu kita masukkan data diri kita terlebih dahulu, yaitu nama saya Reni, NIM saya 12 02 20 06 4, prodi saya PWK. Kita masukkan nilai UTS kita dari 1 hingga ke 10. Misalkan nilai UTS saya yang pertama 90, UTS yang kedua 88, UTS yang ketiganya 45, UTS yang keempat 77, UTS yang kelima 90, UTS yang keenam 76, UTS yang ketujuh 92, UTS yang ke-8 95, UTS yang ke-9 80, dan UTS yang ke-10 70. Dapat kita lihat yaitu dengan nama Leni, NIM-nya 1202200664, prodinya PWK, total nilai UTS yang diraih yaitu 803 dengan rata-rata 80,3 dan nilai maksimum UTS-nya 95, sedangkan nilai minimum UTS-nya 45. Setelah dari program C++, sekarang kita dapat melihat flowchart dari bidang matematika tentang statistika tadi. Yang pertama yaitu kita masukkan integer jumlah, max, min, NIM. Selanjutnya string nama dan prodi. Selanjutnya real sum rata. Selanjutnya output yang berisikan selamat datang di program pengelompokan nilai UTS mahasiswa ITERA. Selanjutnya outputnya silakan melengkapi data diri yang berisikan nama, NIM, dan prodi. Lalu output masukkan banyaknya data nilai Anda. Lalu sum ini merupakan jumlah. Lalu real array, nilainya. Lalu output masukkan nilai UTS yang diminta atau yang dikehendaki. Sum, ada nilai max, nilai min, hingga rata-rata. Output nilai UTS, output nilai rata-rata UTS, nilai maksimum dan nilai minimum. Setelah kita rasa atau setelah kita buat ini, kita save terlebih dahulu sebelum merunningkan. Baik, setelah di save dapat kita runningkan. Setelah kita runningkan, terdapat di layar yaitu yang meminta lengkapi data diri kita terlebih dahulu. Nama saya Leni dengan NIM 12 02 20 0664, prodinya PWK. Masukkan banyaknya data nilai Anda. Banyaknya data nilai Anda ini yaitu jumlah mata kuliah yang kita memiliki mata kuliah 5. Dan nilai minimum. Terima kasih sudah menggunakan program ini, semoga bermanfaat. Nah, mengapa nilai UTS-nya hingga sampai 5? Karena kita yang memintanya sendiri, banyaknya data nilainya hanya 5. Baiklah, sekian program yang telah saya jelaskan dari program C++ dan flowchart-nya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi mengucapkan terima kasih.